mengenai solawat surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah Pak. Kan perintah untuk solawat kepada hambanya. Tentu ini nggak main-main buat kita, Allah sangat serius banget gitu Pak. Dan mendapat reward 10. Itu kalau hitungan manusia 10 kecil. Saya pernah dengar hitungan 10, 1 sampai jarak kedua itu jaraknya 500 tahun. Berarti sangat luar biasa. Ini reward 10 ini. Solawat ada di dalam sholat. Apakah hanya itu saja Pak solawat? Apakah ada yang lain lagi? Itu ke satu. Kedua, bagaimana dengan kedudukan pujian kepada Rasulullah SAW Pak? Apakah sama dengan solawat ini? Ya, demikian Pak. Terima kasih. Iya. Ya, pujian kepada Rasulullah itu bagian dari solawat. Bagian dari solawat. Solawat macam-macam Pak. Solawat yang paling gampang solawat Jibril. Jibril mencontohkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu namanya solawat Jibril. Nah, kalau kita sering Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita orang-orang ahlu sunnah, khususnya orang-orang pesantren, ngomong Muhammad saja itu nggak sopan. Tapi harus pakai embel-embel Sayyidina. Itu menggambarkan ketakziman kita kepada Nabi Muhammad. Nah, Bapak ngomong ketemu sama presiden, Jokowi mau kemana? Sopan nggak? Nggak sopan. Orang pesantren makanya kalau ada orang ngomong Muhammad saja nggak enak banget. Ngedengernya tuh nggak enak. Ya nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya. Nabi Muhammad sosok yang paling tinggi derajatnya. Jangankan presiden, malaikat saja kalah posisi derajatnya kepada dibanding Nabi Muhammad. Makanya ketika membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak mau sholawat apapun bagus. Sholawat macam-macam. Ada sholawat kamilah, yang tadi dibaca sama Pak Imam tuh sebelum sholat. Ada sholawat munjiat, ada sholawat tibil qulub sekarang yang sering dibaca. Macam-macam sholawat. Allahumma sholli. Ada sholawat 12. Itu kalau dibaca di bulan Rajab konon katanya semua dosa-dosa kita diampuni kalau kita membacanya. Ada namanya Sayyidus Sholawat. Ini saya pernah dengar riwayat sholawat ini Pak. Jadi suatu ketika Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah itu punya kebiasaan membaca sholawat sehari 100.000. Tapi di satu sisi beliau dihadapkan dengan kesibukan berdakwah. Jadi kalau setiap hari dia melanggengkan, mendawamkan baca sholawat 100.000, bisa mengurangi kegiatan dakwahnya. Maka kemudian Sunan Gunung Jati bermunajat di malam hari itu kepada Allah, ya Allah, di satu sisi saya pengen mendawamkan amaliyah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad 100.000, tapi di satu sisi lagi saya juga harus berdakwah. Jadi ada waktu dakwah yang berkurang. Setelah selesai bermunajat, datang Pak Sunan Gunung Jati. Kalau dalam istilah tasawuf bil barzakh, gitu ya, datang Sunan Gunung Jati, dikasih amaliyah sholawat. Setiap orang yang membaca sholawat ini 1 kali, pahalanya sama seperti membaca sholawat 100.000 kali. Ya. Ada namanya Sayyidus Sholawat, pemimpinnya sholawat. Biasa dibaca oleh Sunan Gunung Jati. Dan beberapa sholawat yang lain seperti itu. Nah, kalau Bapak dapat ijazah itu amalan. Dapat ijazah amalan baca Quran misalnya 10 kali. Atau baca ini, ayat ini sekian kali, nanti akan mendapat ini, kelebihannya ini gitu. Kalau saya secara pribadi, kalau yang ngasih amaliyah ini
ngasih ijazah ini diragukan apakah ini berasal dari Nabi atau tidak, sanadnya dari Nabi atau tidak. Oh, ini ustadz nih, tapi saya ragu ini benar-benar dari Nabi atau tidak, atau benar-benar, atau keyakinannya masih diragukan, maka saya nggak berani. Nah, itu ayat Al-Quran. Atau Bapak nemu, tahu-tahu lagi jalan ada tulisan buku, kalau Anda membaca ayat ini sekian kali dalam sehari ini nanti akan ini. Saya nggak berani ngamalinnya, karena saya nggak yakin. Tidak yakin ada yang bertanggung jawab terhadap bacaan ini. Ya, gitu. Tapi kalau saya menemukan ada tulisan setiap orang yang membaca sholawat ini nanti kelebihannya akan ini, saya baca. Karena apa? Sholawat mau yang ngasihnya siapapun akan saya baca. Nah, apakah dia orang biasa, ataupun dia ustadz, ataupun kiai. Karena sholawat langsung dijamin oleh Allah. Siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Allah, kata Nabi Muhammad, sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, makanya sholawat mah enak. Mau yang ngasih ijazah siapa. Tapi kalau ada yang ngasih ijazah bacaan lain, wiridan yang lain, atau baca Quran yang lain, tar dulu, saya lihat dulu. Ini kiai apa bukan? Ya, kan begitu ya. Dia sanadnya mutasil sampai Rasulullah atau tidak keilmuannya. Nah, kalau kiai, oke, saya terima. Kiainya yang mumpuni. Yang ngasih amalannya siapa? Dulu ada Mbah Maimun Zubair. Oh, saya terima langsung. Apalagi ngasihnya sholawat, amaliannya langsung saya kerjain. Gitu. Itulah hebatnya antara sholawat dengan itu. Kalau Bapak baca Quran, ria, pengen pamer, Bapak nggak dapat pahala. Pamer, pengen pamer. Nih, saya orang yang terbaik, suaranya paling keren. Nggak dapat pahala. Wong ria. Tapi Bapak baca sholawat sekalipun ria dapat pahala, Pak. Itulah hebatnya sholawat, fleksibel. Mau dia ria, mau enggak, mau bacanya sambil hahaha, dapat pahala. Itulah hebatnya sholawat. Hebatnya sholawat coba. Bapak baca Quran sambil hahaha, orang paling ngebenci. Baca Quran kok nggak sopan. Gitu. Baca Quran sambil ngerokok dan lain sebagainya. Orang kan benci. Ya Allah, tuh orang gak sopan banget. Baca Quran kok begitu, nggak ada adabnya, gitu ya. Tapi orang baca sholawat dikasih musik enak. Coba Bapak baca Quran kasih musik, orang marah semua se-Indonesia. Tapi baca sholawat dikasih musik, ya enak. Kan gitu ya. Mau musiknya genjring, mau musiknya sambil pakai rebana, hadroh dan lain sebagainya, pakai gitar ya enak, pakai drum enak, pakai suling enak. Sholawat enak aja. Dan dapat pahala. Mau dia sengaja, enggak sengaja, dapat pahala. Itu kelebihan dari sholawat. Gitu Pak ya.